Okay everyone, my name is Muhammad Yusuf Adrian. But you can call me Yusuf. Today, I will introduce you to learn about greeting expression in bahasa Indonesia. Jadi, saya akan mengajarkan kalian bagaimana cara menyapa dalam bahasa Indonesia. Baik, berkaitan dengan materi sapaan dalam bahasa Indonesia, kita akan mempelajari 5 ungkapan yang berkaitan dengan sapaan. Yang pertama, ada ungkapan menyapa, dan yang kedua, ada ungkapan menanyakan kabar. Yang ketiga, ada ungkapan terima kasih. Yang keempat, ada ungkapan minta maaf. Dan yang terakhir, ada ungkapan berpamitan. Baik, di sini yang pertama adalah ungkapan menyapa. Ungkapan menyapa merupakan sapaan ketika kita sedang bertemu dengan orang lain. Itu entah dalam kondisi formal maupun informal. Seperti yang contoh yang sudah saya berikan di sini ada selamat pagi. Ini digunakan di waktu pagi berkisar antara pukul 6 pagi sampai dengan 10 pagi. Terus selamat siang ini berkisar antara pukul 11 sampai dengan jam 2 siang. Dan di sini ada selamat sore yang berkisar antara pukul 3 sore sampai dengan 6 sore. Dan di sini ada selamat malam yang berkisar antara pukul 7 malam sampai dengan 11 malam. Baik, dari kata-kata yang sudah saya jelaskan tadi itu merupakan kata-kata yang bersifat formal. Tapi kita bisa mengubahnya untuk sedikit lebih rileks dengan menghapus kata selamatnya. Misalnya, pagi, siang, sore, malam. Dan di sebelah kanannya ini, kenapa saya menulis sama? Karena respon yang diberikan sama. Jika kita mengucapkan selamat pagi, maka respon pendengar kita akan mengatakan selamat pagi. Ketika kita mengatakan pagi, maka responnya juga pagi. Begitu juga dengan siang maupun sore. Namun, selamat malam di sini berbeda dengan selamat malam yang ada di bahasa Inggris. Seperti good night. Good night sering sekali digunakan untuk kata perpisahan atau ucapan selamat tidur. Tapi di bahasa Indonesia, selamat malam merupakan bentuk kata yang bisa kita gunakan ketika kita menyapa seseorang di waktu malam. Baik, selanjutnya di sini ada kata assalamualaikum. Nah, kata assalamualaikum akan sering sekali kita dengar karena Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya memeluk agama Muslim. Nah, respon Tiga. selanjutnya itu kata assalamualaikum. Nah, kata assalamualaikum akan sering sekali kita dengar karena Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Nah, respon dari kata assalamualaikum ini ialah waalaikumsalam. Ketika seseorang ada yang memberikan sapaan berupa assalamualaikum, maka kita akan merespon dengan kata waalaikumsalam. Nah, selanjutnya di sini ada kata hai dan halo. Nah, kata hai dan halo ini bisa kita gunakan di situasi informal. Contohnya di teman, keluarga atau orang-orang terdekat kita. Dan responnya pun sama. Jika kita disapa menggunakan kata hai, maka kita juga akan meresponnya dengan kata hai. Begitu juga dengan kata halo. Ungkapan kedua yaitu ungkapan menanyakan kabar. Nah, dari susunan ini bisa kita lihat ada menanyakan kabar formal, netral, dan informal. Nah, ungkapan menanyakan kabar yang formal itu seperti bagaimana kabar Anda? Atau bisa juga bagaimana kabar Anda hari ini? Itu formal. Nah, ini yang netral. Apa kabar? Apa kabar Anda hari ini? Terus lanjut lagi ke yang informal. Ini bisa kita gunakan di teman-teman kita atau orang-orang terdekat kita. Bagaimana kabarmu? Atau bisa juga
gimana kabarmu? Nah, bagaimana merespon dari ungkapan menanyakan kabar yang sudah saya sebutkan tadi? Responnya bisa seperti ini. Baik atau baik-baik saja. Contohnya, ketika ada yang menanyakan kabar tentang kita, bagaimana kabar Anda hari ini? Oh, saya baik. Atau bisa, saya baik-baik saja. Atau bisa juga dengan saya sehat. Atau ketika kita sedang kurang sehat, kita bisa menggunakan saya kurang sehat. Nah, di sini juga ada respon alhamdulillah. Saya baik. Nah, itu biasa digunakan di Indonesia karena seperti yang dikatakan sebelumnya, Indonesia merupakan negara dengan pemeluk agama Islam. Ya, itu saja untuk ungkapan menanyakan kabar. Kita beralih ke selanjutnya. Nah, selanjutnya yaitu ungkapan ketiga, ungkapan terima kasih. Nah, dalam bahasa Inggris sering kita dengar ketika seorang menanyakan kabar, yaitu how are you today? Terus dijawab I'm fine, thank you, and you. Nah, kata thank you itu sama dengan kata terima kasih dalam bahasa Indonesia. Nah, namun kata terima kasih juga bisa menjadi ungkapan dalam bahasa Indonesia. Contohnya di sini ada ungkapan formal, netral, dan informal. Nah, ungkapan formal yang pertama yaitu kata terima kasih banyak. Terus yang kedua, terima kasih. Namun, biasanya kata terima kasih banyak terdengar lebih sopan dan formal. Selanjutnya di sini yang bersifat informal. Itu makasih banyak. Atau bisa juga makasih. Itu bisa kita gunakan apabila kita mengungkapkan terima kasih kepada teman kita. Nah, jika ada orang yang mengungkapkan ungkapan terima kasih kepada Anda, maka respon yang bisa Anda berikan itu kata sama-sama. Misalnya, terima kasih banyak, sama-sama, terima kasih kembali. Nah, itu seperti itu juga bisa. Atau makasih banyak. Kita bisa menghapus kata terimanya menjadi kembali. Misalnya terima kasih, kembali. Makasih banyak, kembali. Nah, seperti itu ya. Ungkapan selanjutnya yaitu ungkapan minta maaf. Dalam budaya Indonesia, minta maaf bukan hanya berarti ketika kita sedang melakukan kesalahan. Namun minta maaf juga berupa tanda atau bentuk kesopanan. Contohnya dari yang paling formal di sini ada mohon maaf. Yang kedua permisi. Dan yang ketiga maaf. Nah, mohon maaf ini contohnya itu misalnya mohon maaf Pak, itu berlaku di situasi formal. Entah kita dalam ruang kelas terus kita akan izin ke toilet, bisa kita mengatakan mohon maaf Pak, mohon maaf Bu. Nah, selanjutnya di sini ada kata permisi. Nah, kata permisi ini contohnya permisi, saya mau lewat. Boleh. Gitu. Terus yang ketiga kata maaf. Maaf, saya mau lewat. Nah, terus ketika ungkapan minta maaf ini ditujukan untuk kesopanan, respon yang bisa diberikan biasanya mohon maaf Pak, Bu, ya tidak apa-apa. Atau jika dalam kondisi informal nggak apa-apa. Terus kata permisi bisa direspon dengan kata silahkan. Sudah. Baik, sekarang kita sudah sampai di materi terakhir, yaitu ungkapan berpamitan. Karena tadi kita sudah ungkapan menyapa, ungkapan minta maaf, ungkapan terima kasih. Nah, sekarang kita sudah sampai di ungkapan berpamitan. Nah, ungkapan berpamitan ini bisa ketika Anda sedang bertamu dan Anda hendak pulang, Anda bisa mengatakan saya pamit dulu ya, atau saya harus pergi, sampai jumpa, sampai bertemu lagi, selamat tinggal,
selamat jalan. Nah, itu biasanya responnya misalnya, saya pamit dulu. Baik, silahkan. Atau sampai jumpa lagi. Atau selamat tinggal. Terus responnya bisa juga terima kasih atau sampai jumpa lagi. Nah, di sini juga ada assalamualaikum. Nah, assalamualaikum ini sangat umum digunakan masyarakat di Indonesia. Dan responnya seperti saat kita menyapa tadi, yaitu waalaikumsalam. Karena orang Indonesia sangat umum menggunakan assalamualaikum entah dalam saat mereka menyapa dalam bertemu atau saat mereka akan berpisah. Atau ketika kita sedang berpisah dengan teman dekat kita, kita cukup mengatakan dadah. Nah, seperti itu. Thank you everyone! Thank you Elmar! Boom!